Mila di sini and welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, apa kabar? Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan buat kalian yang baru pertama mampir di channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Karena dalam channelku ini aku akan berbagi berbagai macam info-info menarik untuk kalian setiap minggunya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal yang mungkin kalian sedang cari-cari saat ini, khususnya bagi kalian yang sedang mengalami masalah jerawat pada wajah. Jadi dalam video kali ini aku akan membahas tentang salep jerawat. Jadi ada beberapa dari kalian yang bertanya kepadaku tentang apa sih itu salep jerawat dan apakah itu aman saat digunakan? Apakah benar menggunakan salep jerawat apalagi yang dijual di apotek itu dapat mengatasi masalah jerawat yang ada pada wajah kalian? Bisa menimbulkan iritasi nggak sih? Cara pemakaiannya yang benar kayak gimana? Serta apakah saat membelinya kita harus menggunakan resep dokter? Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut telah aku rangkum dalam pembahasan di video ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia penjelasannya untuk kalian. Yang pertama, apa sih salep jerawat itu? Jadi teman-teman, salep ini adalah sejenis obat yang cara pakainya itu diolesi di permukaan kulit kita. Dan salep jerawat ini ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang dijual bebas di pasaran dan sering kita temukan di apotik-apotik, serta ada salep yang untuk membelinya kita harus menggunakan resep dokter. Pembelian salep dengan menggunakan resep dokter itu adalah salep-salep yang menggunakan dosis yang tinggi serta zat-zat atau kandungannya itu cukup berbahaya jika digunakan secara berlebihan. Nah, maksud aku membuat video ini adalah aku ingin sharing pengalaman aku dalam menggunakan obat-obat apotik. Saat kemarin wajah aku tuh kan timbul jerawat yang banyak banget. Setelah itu aku menggunakan rangkaian produk skincare namun kayak hasilnya lama, dan aku juga mencoba berbagai macam salep jerawat yang dijual di apotik untuk menyembuhkan wajah aku. Ada yang reaksinya positif, ada yang reaksinya negatif. Nah, di sini aku akan sharing ke kalian hal-hal apa saja yang dapat membuat salep itu bekerja dengan baik dan tidak bekerja dengan baik. Karena dalam penggunaan salep itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, baik waktu penggunaannya, tata cara pemakaiannya, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kalian salah ya. Yang kedua, bener nggak sih salep ampuh atasi jerawat? Oke, hal ini mungkin jadi pertanyaan besar ya bagi kalian. Kayak emang bener nggak sih bahwa salep jerawat yang dijual di apotek itu bener-bener ampuh nggak untuk atasi jerawat yang ada pada wajah kalian? Dan jawaban aku untuk pertanyaan ini adalah tergantung. Yap, itu tergantung dari jenis jerawat yang kalian miliki. Dalam memilih salep, kalian harus ekstra hati-hati. Kalau memilih salep yang tidak cocok dengan jenis jerawat yang kalian miliki, maka bukan malah membaik tuh jerawatnya, tetapi sebaliknya jerawat malah akan semakin memburuk. Mungkin masih banyak di antara kalian yang belum mengetahui jenis-jenis jerawat yang ada pada wajah, seperti ada whiteheads, blackheads, papula, pustula, nodula, dan cystic acne atau yang biasa kita kenal dengan jerawat batu. Nah, jadi setiap jenis-jenis jerawat ini memiliki penanganan yang berbeda-beda pula. Misalnya yang jenis jerawat whitehead atau blackhead dan juga pustula, kalian memerlukan salep jerawat yang mengandung salisilik asid atau glikolit asid. Dan kalau kalian memiliki jenis jerawat yang lebih parah, maka kalian itu wajib banget untuk datang ke dokter kulit biar dokter yang akan memutuskan kira-kira kandungan-kandungan seperti apa yang bagus untuk kalian gunakan pada jerawat kalian. Nah, selain dilihat dari jenis jerawat serta kandungan-kandungan yang terdapat pada salep jerawat tersebut, ada juga beberapa faktor lain yang dapat mengindikasi bahwa ampuh atau tidaknya salep tersebut saat digunakan di wajah kalian. Beberapa hal tersebut seperti jenis kulit kalian, kayak kulit berminyak, kulit kering, atau kulit sensitif, itu berbeda-beda dalam penggunaan salep jerawat. Selanjutnya adalah dari skincare yang kalian gunakan. Misalnya nih, ada dua orang, salah satu orang itu menggunakan skincare A, satunya lagi menggunakan skincare B. Lalu mereka berdua ini membeli salep jerawat dengan merek yang sama. Nah, saat digunakan, orang yang menggunakan skincare A bersamaan dengan salep jerawat ini, jerawatnya malah membaik dan bagus gitu. Cocok kandungan yang ada pada skincare A dikolaborasikan dengan kandungan yang ada pada salep jerawat ini. Beda halnya dengan orang yang menggunakan skincare B. Nah, orang dengan skincare B ini saat menggunakan salep jerawat malah jerawatnya itu tidak sembuh.
Mungkin sebaliknya, malah lebih parah. Jadi bukan salah dari salebnya, tapi emang kandungan-kandungan yang ada pada salep tersebut emang tidak cocok digunakan bersamaan dengan kandungan-kandungan yang ada pada skincare deh. Jadi kalau misalnya kalian melihat review-review beauty vlogger saat mereka menggunakan salep jerawat tertentu dan mereka bilang ini salep jerawat yang ampuh, dalam 3 hari bisa hilang tuh jerawat kalian. Nah, belum tentu tuh saat kalian yang mencobanya jerawat kalian akan hilang atau enggak. Hal tersebut juga berlaku dengan jenis kulit ya, karena ada beberapa salep jerawat misalnya dengan kandungan glycolic acid atau salicylic acid itu dapat membuat wajah semakin kering dan tidak cocok banget untuk digunakan oleh orang yang berjenis kulit kering. Bisa menyebabkan rasa mengelupas, iritasi, perih. Padahal kandungan salicylic acid ini sangat bagus sekali untuk mengatasi masalah jerawat yang ada pada wajah. Kalau untuk orang yang berkulit wajah berminyak, menggunakan produk dengan salicylic acid itu ya cukup bagus. Dia dapat membuat jerawat-jerawat yang ada pada wajahnya itu semakin membaik. Jadi bukan hanya saat memilih skincare saja kita harus mencocokkannya dengan kondisi wajah kita, tapi dalam pemilihan salep jerawat pun seperti itu. Jadi sudah paham kan mengenai ampuh atau tidaknya salep jerawat itu di wajah kita? Kalau misalnya masih belum jelas, kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Yang ketiga, cara pemakaian salep jerawat yang benar. Jadi teman-teman, saat kalian menggunakan salep jerawat, ada prosedur-prosedur yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, waktu pemakaiannya. Biasanya nih saat kalian baru membeli sebuah salep jerawat, kalian itu langsung menggunakannya hampir di setiap saat. Kayak pagi kalian gunakan, siang kalian gunakan, sore kalian gunakan, begitupun malam kalian tetap menggunakan salep jerawat. Padahal hal tersebut adalah salah. Hal tersebut malah akan menyebabkan kerusakan pada lapisan kulit kita. Sebenarnya kalian bisa pakai di waktu manapun, mau pagi, siang, sore, atau malam. Tapi yang jangan kalian lakukan adalah menggunakannya di semua waktu ini. Cukup pilih satu waktu aja kalian akan menggunakan salep ini, entah itu di pagi, siang, sore, atau malam hari. Yang kedua, sesuaikan penggunaan salep dengan kondisi jerawat kalian. Jadi teman-teman, jerawat yang muncul pada wajah itu akibat adanya infeksi pada wajah kalian, entah itu dari kandungan-kandungan atau zat-zat yang masuk ke wajah kalian, atau kotoran-kotoran, penumpukan minyak, dan lain sebagainya. Nah, infeksi-infeksi tersebut itu harus segera dikeluarkan. Nah, saat proses pengeluaran kotoran, kuman, atau minyak di wajah kalian, kayak misalnya jerawat itu mau pecah, kalian jangan coba-coba menggunakan salep jerawat pada waktu tersebut, karena hal tersebut dapat menghalangi keluarnya kuman-kuman, kotoran, atau zat lainnya yang menumpuk di bawah permukaan kulit wajah kalian. Jerawat yang ada di wajah kalian itu tidak akan sembuh-sembuh karena salep tersebut telah menutupi seluruh permukaan jerawat sehingga kuman-kuman atau kotoran tersebut terhalang untuk keluar. Jerawat tersebut yang awalnya merah itu akan menjadi gelap, kemudian mengeras, bahkan bisa-bisa dapat menjadi jerawat batu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi ya pada jerawat kalian. Sehingga saran aku untuk kalian, saat kalian melihat ada tanda-tanda jerawat yang baru mau muncul di wajah kalian, kalian gak usah dulu pakai salep atau pakai spot acne. Biarkan jerawat itu tumbuh selama 3 hari. Dia akan pecah dengan sendirinya. Lalu kalian bisa pakai salep atau spot acne untuk mengeringkan jerawat tersebut, sehingga akan meminimalisir terjadinya infeksi pada daerah-daerah di sekitar jerawat tersebut. Nah, selain memperhatikan waktu dan juga kondisi jerawat kalian, kalian juga harus memperhatikan cara mengaplikasikan salep secara tepat. Jadi saat kalian akan mengaplikasikan salep di daerah yang berjerawat, kalian harus pastikan dulu daerah tersebut benar-benar sudah bersih. Lalu kalian juga harus mencuci tangan kalian sehingga saat mengaplikasikan salep tersebut di daerah wajah yang berjerawat itu tuh benar-benar steril sehingga tidak akan menimbulkan iritasi yang baru lagi di wajah. Dan saat kalian mengoleskan salep jerawat tersebut, selanjutnya kalian biarkan saja sampai salep tersebut meresap dan mengering. Saran aja sih buat kalian yang mau menggunakan salep jerawat, jangan menggunakan salep jerawat saat mau berpergian. Jadi usahakan saat kalian gunain salep itu kalian benar-benar sudah tidak ada aktivitas di luar ruangan, sehingga kandungan-kandungan yang ada pada salep jerawat bisa bekerja dengan baik di wajah. Namun jika ada suatu
keadaan khusus yang menyebabkan kalian harus keluar rumah saat kalian telah menggunakan si salep jerawat ini, maka aku saranin kalian untuk melapisi dengan penggunaan sunscreen agar terhindar dari polusi udara dan paparan radiasi dari sinar matahari. Dan juga hal tersebut dapat mencegah terbentuknya hiperpigmentasi atau perubahan warna kulit pada bekas jerawat. Yang keempat, rekomendasi salep jerawat aman yang dijual di apotik. Nah, di sini aku akan merekomendasikan beberapa kandungan-kandungan dari salep jerawat yang dapat kalian gunakan sesuai dengan jenis jerawat yang sedang kalian miliki. Serta aku akan merekomendasikan juga beberapa produk-produk salep yang bisa kalian dapatkan di apotik. Nah, sebelum aku lanjut ke penjelasannya, aku mau beritahu ke kalian dulu nih bahwa saat membeli obat salep itu, kalian harus memperhatikan beberapa label atau tanda yang ada pada kemasan salep tersebut. Nah, seperti tanda-tanda ini nih. Tanda hijau artinya itu obat bebas, yang berwarna biru itu artinya obat bebas terbatas. Jadi ini termasuk golongan obat keras, tapi kalian bisa membelinya tanpa disertai resep dokter. Namun kalian harus tetap teliti untuk membaca dan juga melihat cara pemakaian salep tersebut yang tertera di belakang kemasannya. Selanjutnya, simbol yang berwarna merah seperti ini yang di tengahnya ada tulisan K, ini menandakan golongan obat yang keras. Jadi saat membelinya kalian harus disertai dengan resep dokter. Nah, sudah jelaskan tentang label-label obat tersebut. Jadi rekomendasi salep pertama adalah salep dengan kandungan benzoil peroksida. Salep dengan kandungan benzoil peroksida ini dikatakan ampuh banget untuk membunuh bakteri jerawat dan juga dapat mengatasi sel-sel kulit mati yang dapat menyumbat pori-pori. Dan benzoil peroksida ini dapat mengobati jerawat yang ringan hingga sedang. Jadi kalau untuk jerawat yang berat kayaknya nggak mempan dengan benzoil peroksida seperti ini. Selanjutnya, efek samping yang bisa ditimbulkan saat menggunakan salep dengan kandungan ini adalah saat awal pemakaian jerawat mungkin akan bertambah parah. Kulit wajah bisa memerah, kering. Jika kalian memiliki jenis kulit kering atau sensitif, aku saranin kalian perlu hati-hati menggunakan salep dengan kandungan ini. Kalian perlu menambahkan pelembab untuk mengatasi kekeringan pada wajah. Setelah itu, kalian olesi si salep dengan kandungan benzoil peroksida ini. Nah, untuk contoh salep dengan kandungan benzoil peroksida ini adalah ini. Jadi bisa kalian lihat di apotik. Rekomendasi selanjutnya, salep dengan asam salisilat. Seperti yang udah aku jelasin di awal, kandungan asam salisilat atau salisilik asid ini biasanya dapat digunakan untuk jerawat-jerawat yang sedang seperti kayak whiteheads, blackheads, atau pustula. Kalian bisa memilih menggunakan salep jerawat dengan kandungan ini. Asam salisilat dapat membantu untuk mengeluarkan kotoran dari pori-pori sehingga dapat mencegah dari penyumbatan sel-sel kulit mati. Nah, kandungan asam salisilat ini juga dapat memberikan efek samping seperti dapat membuat kulit terasa kering dan juga rentan iritasi terhadap sinar matahari. Jadi disarankan untuk pakai pelembab dan juga pakai sunscreen. Contoh salep dengan kandungan asam salisilat ini adalah ini. Rekomendasi ketiga adalah salep dengan kandungan retinoid. Kandungan retinoid ini juga bagus banget untuk mengatasi jerawat yang beruntusan atau komedo-komedo seperti whiteheads atau blackheads. Retinoid ini bekerja untuk mengangkat sel-sel kulit mati serta merangsang pertumbuhan sel-sel kulit yang baru sehingga mempercepat penyembuhan jerawat pada wajah kalian. Nah, penggunaan retinoid ini aku saranin kalian harus menggunakan resep dokter ya. Takarannya, dosisnya itu harus sesuai dengan arahan dari dokter spesialis kulit. Tapi ada juga retinoid yang tidak perlu menggunakan resep dokter. Biasanya itu ada dalam kandungan-kandungan skincare yang sedang kalian gunakan. Contoh salep dengan kandungan retinoid ini adalah ini. Rekomendasi selanjutnya adalah salep dengan kandungan antibiotik. Nah, salep-salep antibiotik ini adalah salep-salep yang kandungan-kandungannya itu dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada pada jerawat seperti clindamycin dan erythromycin. Dan biasanya penggunaan kandungan-kandungan ini akan diresepkan dengan zat-zat lain seperti benzoil peroksida, retinoid, dan lain sebagainya. Untuk salep jenis ini, kalian juga harus memerlukan resep dokter agar dosis dan takarannya itu pas dan tidak menyebabkan iritasi di wajah kalian. Jenis salep antibiotik itu adalah ini. Nah, selain beberapa kandungan yang telah aku sebutkan tadi, masih ada banyak banget kandungan yang bisa kalian temukan pada salep untuk mengatasi masalah jerawat seperti kandungan asam hidroksi alfa atau AHA. Itu tuh selain banyak terdapat pada produk skincare, ada juga yang terdapat pada salep. Kandungan tersebut dapat mengatasi sel-sel kulit mati, mengurangi peradangan, dan masih banyak lagi. Dan kandungan-kandungan AHA ini seperti glikolit asid,
citric acid, lactic acid, masic acid, dan berbagai jenis asam lainnya. Serta kandungan-kandungan dari AHA ini, efek sampingnya itu lebih sedikit daripada kandungan-kandungan yang telah aku sebutkan tadi. Namun untuk proses penyembuhan jerawatnya membutuhkan waktu 2-3 bulan. Jadi kesimpulannya, semua salib jerawat itu tidak bisa dibuktikan apakah semuanya ampuh untuk mengatasi masalah jerawat atau tidak, karena tergantung dari beberapa hal yang telah aku jelaskan ke kalian tadi. Jadi aku serahkan ke kalian saat memilih untuk menggunakan salib jerawat, kalian harus benar-benar tahu dulu kandungan-kandungannya apa saja, kemudian efek sampingnya, lalu kalian lihat apakah cocok digunakan di wajah kalian atau tidak berdasarkan jenis kulit kalian, kemudian kondisi dan keparahan jerawat kalian, apakah akan seampuh itu, apakah efek sampingnya tidak akan memperparah jerawat kamu, dan lain sebagainya. Jadi itu pikirkan baik-baik dulu sebelum kalian membeli ya. Gimana, udah paham kan penjelasannya? Kalau belum, silahkan tulis di kolom komentar ya apa yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.